sudah sharing link Google Form untuk kehadiran hari ini. Silakan saya berikan waktu Bapak Ibu untuk mengisi terlebih dahulu supaya nanti tidak ada di akhir perkuliahan yang menghubungi saya untuk minta izin mengakses kembali Google Form. Ya, seperti yang sudah kita sepakati, link kehadiran hanya bisa diisi di. Mohon maaf Ibu, suaranya terlalu kecil. Halo, masih kecil? Tidak. Enggak, Bu, tapi putus-putus. Kenapa ya? Apa sinyal WiFi saya? Kalau ini terdengar nggak? Terdengar tapi kecil Ibu, soalnya di sini juga hujan Terdengar, deras. Bu. Mungkin gitu. dari itu juga ya. Gimana dong? Halo. Terdengar? Terdengar Ibu. Terdengar, Terdengar, Bu. Bu. Sudah ya, silakan diisi dulu Bapak Ibu form kehadirannya. Oke, sudah semuanya diisi? Sudah, Bu. Oke, baik Bapak Ibu, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali walaupun masih secara tatap muka di virtual. Semoga Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan tidak kurang satu nikmat apapun. Baik, hari ini kita memasuki perkuliahan yang ketiga ya, ini pertemuan ketiga yang hari ini rencananya kita membahas mengenai apa? Pembelajaran di SD, Ibu. Pembelajaran di SD. Submaterinya apa, Bapak Ibu? Karakteristik proses belajar dan pembelajaran, tahapan perkembangan siswa dan karakteristik pembelajaran di SD. Pembelajaran di SD. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, ada di sini yang punya anak usia sekolah dasar? Atau punya keponakan usia sekolah dasar? Ada, Bu. Nah, coba saya mau mendengar pendapat Bapak Ibu semua. Secara umum, apa yang bisa Bapak Ibu lihat dari seorang anak usia sekolah dasar? Dari cara belajarnya, atau karakternya juga boleh. Nanti satu persatu kita akan bahas perkembangan mereka, baik itu perkembangan fisik, kemudian perkembangan sosialnya, bahasanya, intelektualnya, dan lain sebagainya. Sekarang saya ingin dengar pendapat Bapak Ibu dulu, masih secara umum. Ya, jadi kita generalisasi menurut pandangan Bapak Ibu bagaimana sih anak, menurut di kacamata Bapak Ibu bagaimana sih seorang anak usia sekolah dasar itu? Jangan lupa ketika ingin berpendapat silakan sebutkan namanya. Saya, Bu. Boleh Ibu Ade.
kan adik saya kebetulan Ibu itu SD kan Bu. Nah kalau dia itu lebih ke sekarang itu berpikirnya itu lebih kritis gitu Bu dan logis. Jadi kalau misalkan kita bilang nggak boleh, dia bukannya langsung menurut nggak boleh gitu Bu, tapi lebih nanya kenapa itu nggak boleh. Jadi apa-apa itu kayak harus lebih logis dan dengan cara belajar juga Bu kayak lebih suka beberapa pelajaran yang memang dia suka. Tapi kalau pelajaran yang dia nggak suka, dia dia nggak mau mengerjakan soal dan juga kayak belajar juga jadi kayak ada aja alasannya gitu Bu. Tapi kalau pelajaran yang dia suka, bahkan tugas untuk minggu depan saja langsung dikerjakan dari hari sekarang juga gitu Bu. Berarti anak usia sekolah dasar, kalau dari pendapatnya Bu Ade ini, dia sudah punya keinginan ya Bu ya, sudah punya keinginan sendiri. Jadi ketika kita minta dia melakukan sesuatu, dia akan bertanya kenapa, gitu ya. Butuh alasan yang logis, yang realistis, yang masuk akal menurut dia. Ya betul Bu. Terima kasih Bu Ade. Ade mau melengkapi yang lain? Saya Bu. Saya Bu Disti. Bu Disti, Ya. silakan. Ya, jadi kalau misalkan dalam kesehari-harian mungkin ya Bu, ini mah di realitanya di sekolah kami. Jadi apa namanya? Biasanya tuh anak-anak mut-mutan gitu Bu dalam belajar teh. Jadi apa ya, sesuai dengan kemauan mereka gitu. Jadi kalau misalkan lagi nggak mood belajar, ya udah mereka tuh nggak antusias. Tapi ketika mereka mood belajarnya juga mereka juga antusias gitu. Jadi tergantung moodnya anak-anak juga sih. Jadi selain itu juga seperti yang tadi Bu Ade katakan gitu ya. Jadi meniru apa yang mereka lihat. Kemudian kalau misalkan ini kenapa gini, kenapa gitu, seperti itu. Gitu. Terima kasih. Ya intinya ya. Sebentar, saya tadi ada video, sebentar ya, ditaruh di mana tadi? Saya rasa untuk Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman mengajar di kelas, itu pasti akan tahu ya Bapak Ibu ya, bahwa memang dalam satu kelas itu anak-anak punya karakteristik yang berbeda baik dari segi kemampuan dan karakternya. Tapi memang kalau kita simpulkan secara garis besar, itu mereka mereka punya apa ya? Punya satu tahapan perkembangan yang sama karena mereka memang berada dalam satu level yang sama. Ini sebetulnya video pembelajaran. Jadi nanti di dalam video ini Bapak Ibu akan melihat bagaimana sih anak SD itu. Karena ini ada cukup lama. Jadi mungkin nanti akan saya percepat supaya tidak menyita waktu. Sekarang di screen Bapak Ibu apa yang tampak? YouTube. YouTube. Ini mata kuliah saya mata kuliah keberapa Bapak Ibu? Ketiga, Bu. Ketiga. Apakah ada lagi? Tidak. Tidak ada Ibu. Iya berarti ya. Ini video pembelajaran yang saya ambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Direktorat Sekolah Dasar. Ya, jadi saya menemukan ada beberapa video tentang pelaksanaan pembelajaran tematik. Ini salah satunya di kelas 4. Ya, karena jadi
Jadi begini, kalau video pembelajaran yang dibuat untuk tujuan tertentu, pasti anak-anak sudah di-treatment gitu ya, sudah diberitahukan di awal. Jadi mungkin terkesan ada, oke, mereka bukan diri mereka sebenarnya gitu di pada suatu titik. Tapi ada titik lain nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa mereka ya inilah anak-anak SD. Mereka ya seperti itu mau di apa ya, mau di treatment seperti apapun, dijaga image seperti apapun, nantinya akan terlihat anak SD-nya. Oke, dari sini sampai sini apa yang Bapak Ibu lihat? Lihat ya. Coba ketika mereka masuk kelas, coba Bapak Ibu perhatikan ketika mereka masuk kelas ada salah satu ciri khas dari siswa usia sekolah dasar. Apa yang Bapak Ibu lihat? Aktif mungkin, Bu. Apa? Pemeriksaan kuku. Nah, jadi ketika setelah pemeriksaan kuku, kemudian mereka masuk ke kelas, Bapak Ibu bisa lihat ini salah satu perkembangan sosial anak siswa sekolah dasar. Jadi mereka itu cenderung akan akan membentuk sebuah geng. Bukan sebuah geng ya, tapi sebuah sekumpulan. Jadi mereka akan berkumpul dengan teman-teman sebayanya yang mereka rasa paling nyaman untuk mereka. Ya, coba ketika Bapak Ibu bisa lihat ketika mereka memasuki kelas, ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang gerombolan gitu ya. Nah, itu salah satu ciri perkembangan sosial anak sekolah dasar. Lanjut lagi ya. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Sudah selesai liberasinya?
terbagi menjadi 5 bagian utama, yaitu akar, buah dan fungsinya, pada sekolah mencari informasi yang kalian ingin ketahui tentang tanaman lidah mertua. Tanaman lidah mertua terdapat di ruang guru. Kalian bagian-bagiannya beserta fungsinya. Nomor 1. Terdapat banyak. Bagiannya dari akar, daun, sama buah. Terus apa lagi? Apakah Bapak bisa menjelaskan isi bagian-bagian tanaman itu? Akar itu. Oke, saya stop dulu sampai sini Bapak Ibu. Dari tayangan 11 menit tadi, apa yang bisa Bapak Ibu lihat dari segi perkembangan kognitif siswa sekolah dasar? Yuk, saya stop dulu ya. Ini saya lihat sebagian besar semuanya off cam. Kalau yang saya panggil, kemudian tidak ada suaranya, tidak bisa menjawab, maka saya akan minta untuk di-remove ya Bapak Ibu ya. Ini bagian dari etika perkuliahan. Kita sudah sepakati di awal, supaya kita saling, semua kontrak belajar bisa kita sepakati bersama Bapak Ibu, demi kenyamanan bersama juga. Ya. Yuk, silakan pendapatnya Bapak Ibu, bagaimana, apa yang bisa Bapak Ibu lihat dari segi perkembangan intelektualnya. Tadi kan sudah tuh dari persepsi sampai dengan kegiatan inti mereka melakukan wawancara, berdiskusi, verifikasi dasar. Apa yang bisa Bapak Ibu lihat dari perkembangan intelektual siswa tersebut? Saya Bu Widya. Widya, enggak. Widya kelas apa Bu? Luar kota Bu. Kalau dari tayangan video tadi, yang Ibu tanyakan itu kan kognitifnya ya Bu. Jadi mungkin jadi kemampuan memproses informasinya itu sudah baik gitu Bu. Kan tadi dari tanaman yang disediakan gurunya hingga proses di lapangan menggambarkan atau menyebutkan ciri-ciri tumbuhan. Jadi untuk kemampuan memproses informasinya sudah bagus gitu dan bisa memecahkan masalah gitu Bu. Bagus, terima kasih Bu Widya. Ada lagi yang mau melengkapi jawaban Bu Widya? Izin menambahkan Ibu. Dian dari B2. Izin melengkapi yang tadi diutarakan oleh Bu Widya. Jadi kalau dalam tahapan perkembangan video, tapi di sini yang perlu dipahami mungkin dari benda konkretnya gitu. Jadi tadi gurunya
menstimulus anak-anak buat bisa tahu bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, memecahkan masalahnya itu secara konstruktif, yang artinya diperoleh dengan cara sendiri dan melalui benda konkret. Jadi langsung lihat tumbuhannya seperti apa, kemudian langsung juga konstruktif dengan mencari tahu informasinya itu sendiri gitu. Jadi dari situ mungkin bisa diketahui bahwa siswa SD di sini bisa memperoleh informasi secara mandiri juga. Gitu. Terima kasih Bu Dian, bagus sekali pendapatnya. Yang lain mungkin luar kota B2 dari B1. Dari B1. Ibu, suara saya bisa terdengar nggak ini? Terdengar, Bu. Dengar ya? Bu nggak jelas, Bu. Terdengar Bu, cuman putus. putus suaranya. Ada yang putus-putus Bu karena hujan. Memang Iya. agak putus-putus. Berarti mungkin tergantung daerahnya ya Bapak Ibu ya. Soalnya di sini hujan. Iya, di sana Lagi hujan, Bu. Oke, kita ke kelas B1. Mana suaranya B1? Bapak Ibu B1. Tadi dari kelas luar kota sudah ada Bu Dia yang berpendapat, kemudian Bu Dian dari B2. Lagi dari B1, apa yang Bapak bisa Ibu lihat dari video tadi mengenai perkembangan intelektualnya. Kita baru lihat dari intelektualnya dulu ya. Silakan. Saya Bu, izin menambahkan. Boleh, silakan Ibu. Kalau menurut saya mungkin Bu, jadi pembelajaran tematik ini untuk penilaian intelektualnya bisa melatih anak gitu supaya lebih paham dan berpikir kritis sehingga apa yang mereka perhatikan atau yang mereka kerjakan itu lebih diamati dan lebih diperhatikan lagi gitu Bu, supaya menghasilkan hasil yang sangat baik gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Vina. Saya tangkap ya, berarti siswa-siswa sudah bisa dilatihkan kemampuan berpikir kritis ya, begitu ya Bu Vina ya. Oke, ya Bu. Kalau Bapak Ibu lihat tadi, ternyata gurunya itu memberikan instruksi gitu ya, betul ya? Jadi setelah gurunya bertanya, kita hari ini mau belajar apa? Kemudian guru ini menugaskan sesuatu kepada siswa secara berkelompok, mencari data, ya, kemudian mencari jawaban dari masalah yang diberikan oleh guru. Artinya, meskipun siswa SD ini sudah bisa dilatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, tetapi masih ada bimbingan di situ. Ya, kalau Bapak Ibu cermati tadi, guru masih memberikan instruksi. Oke, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah A. Nanti setelah itu ikuti B, setelah itu C, setelah itu D. Itu ya, pertama. Yang kedua, betul, mereka memang masih belajar dengan benda-benda konkret di sekitarnya. Karena tadi belajar tentang anatomi bagian tumbuhan. Maka gurunya membawa pohon apa tadi? Pohon apa tadi yang dibawa gurunya? Cabai Bu. Pohon cabai. Betul. Itu sebagai salah satu media pembelajaran yang sifatnya konkret. Yang bisa guru-guru gunakan untuk menyampaikan materi di siswa sekolah dasar. Itu ciri khasnya Bapak Ibu. Jadi harus ada benda-benda konkret. Benda konkret yang lainnya bisa Bapak Ibu lihat dari pemanfaatan mereka untuk
apa tadi, mencari data dengan menggunakan sumber belajar lingkungan di sekolah. Itu juga salah satu sumber dan media pembelajaran untuk siswa sekolah dasar ya. Jadi belajar itu tidak hanya di dalam kelas, bisa di luar kelas. Dengan cara wawancara tadi, terus ada ketika diskusi mereka sambil mengamati tumbuhan yang ada di taman. Itu juga salah satu cara juga ya. Selain membawa tumbuhan tersebut ke kelas. Mungkin kalau yang dibawa bisa berakar serabut ya Bapak Ibu ya, karena kalau tumbuhan akar serabut kan bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau tumbuhan yang akarnya bukan akar serabut, akar tunggang misalnya, berarti siswa tersebut harus mencari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kedua itu. Ketiga, tadi yang disampaikan Bu Dian tadi, mereka sudah dapat melakukan berbagai tugas. Ya, misalnya mereka sudah dapat mengkonstruk pengetahuannya sendiri, Bapak Ibu. Jadi mereka akan membangun pengetahuannya sendiri melalui berbagai macam cara. Dengan cara wawancara, ya mengumpulkan data, observasi, memilah-milah data, verifikasi, kemudian berdiskusi, sampai dengan mengambil kesimpulan. Itu cara belajar dan tahap perkembangan intelektual siswa sekolah dasar. Ya, siswa sekolah dasar juga sudah bisa Bapak Ibu, memilah. Jadi mereka sudah bisa menyusun, kemudian memilah, memilih mana sekiranya informasi yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Itu sudah bisa. Kemudian apalagi selain itu? Sudah bisa berpikir logis ya, tadi yang disampaikan di awal betul, berpikir logis, realistis. Kenapa saya harus melakukan ini, kenapa saya harus melakukan itu. Jadi sudah pemikiran kritisnya sudah masuk dalam tingkat ya yang lumayan, karena apalagi sekarang didukung dengan perkembangan teknologi dan informasi yang tidak terbatas. Jadi kalau mereka ingin tahu apapun bisa langsung dicari di internet atau di Google. Sampai sini ada pertanyaan tentang perkembangan intelektualnya? Kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Begini Bapak Ibu, menurut Piaget, kemarin teori belajar yang sudah kita pelajari, katanya perkembangan anak usia sekolah dasar itu masuk dalam tahapan apa kemarin? Perkembangan intelektualnya masuk dalam tahapan? Operasional konkret, Ibu. Operasional konkret, betul. Berarti, kalau boleh kita simpulkan ya, oke, anak siswa sekolah dasar itu berada dalam satu tahapan nih, namanya operasional konkret. Tetapi ketika di kelas, Bapak Ibu akan menemukan, oh katanya kalau menurut teori operasional konkret sudah bisa memilih, sudah bisa memilah, menyusun informasi. Kenapa? Mengapa dalam satu kelas tidak semua kemampuan siswa sifatnya sama? Jadi sudah ada mungkin yang bisa memilih, ini informasi nggak butuh Bu untuk jawaban saya, ini informasi butuh. Tapi ada juga siswa yang tidak, yang tingkatan berpikirnya masih belum selevel dengan temannya, padahal mereka satu kelas, satu jenjang tingkatan berpikir. Kira-kira kenapa bisa begitu? Izin menjawab, Bu? Mangga, Ibu. Ya, mungkin karena setiap seseorang itu beda-beda ya Bu ya karakteristiknya, kemudian kemampuan belajar mereka. Meskipun mereka itu misalkan kayak satu seusia gitu ya. Nah, itu karena bisa jadi memang memang berbeda kemampuannya, makanya bisa terjadi seperti itu gitu. Kadang juga belum tentu kalau misalkan anak seusia, misalkan usianya 8 tahun sama rata, cuman ada beberapa siswa juga yang lambat untuk istilahnya untuk menangkap materi, bisa jadi seperti itu gitu. Jadi adanya memang adanya perbedaan mengenai bagaimana cara berpikir mereka atau segi penangkapan mereka gitu. Mungkin seperti itu, Ibu. Mohon maaf, Bu, masih di mute sama Ibu suaranya. Oh iya, lupa. Oke, terima kasih Bu Disti. Aduh, ini mulai error otak jam segini ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira nih apa yang sudah tadi disampaikan Bu Disti ya. Memang walaupun mereka berada dalam satu tahapan perkembangan intelektual yang sama, tapi ternyata kemampuannya berbeda. Ada tidak Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya, kira-kira disebabkan apa itu? Kok bisa begitu?
Izin Saya, menjawab, Bu. Ibu. Boleh, Saya, silakan. Bu. Bu Milen. Milen ya? Iya, Ibu Bu Milen. Bu Milen kelas Kelas B2, Ibu. B2. Mungkin ini Ibu disebabkan karena motivasi belajar dari siswanya sendiri ya Bu, beda-beda. Terus juga dari dorongan dari orang tua, mungkin dari sekitarnya juga mungkin beda-beda. Makanya bisa setiap kemampuan anak tuh beda-beda walaupun di usianya yang sama. Terus juga karena sukanya juga kan beda-beda, ada yang suka di pelajaran A, suka di pelajaran B gitu. Moodnya juga gitu. Sama apa ya? Ya itu aja mungkin Ibu. Bingung ngomongnya. Belajarnya ya Bu Milen ya. Motivasi belajarnya, gaya belajarnya berbeda, moodnya juga berbeda. Kemudian berarti. Terima kasih Bu Milen. Apa yang Bu Milen sampaikan itu dari sisi internal siswanya ya Bapak Ibu. Dari faktor intrinsik siswanya, betul. Meskipun mereka dalam satu tahapan perkembangan intelektual yang sama, tapi mereka punya gaya belajar yang berbeda, punya speed atau kecepatan belajar yang berbeda, punya motivasi belajar yang berbeda. Dan ini didukung dengan lingkungan siswa itu sendiri. Berarti faktor ekstrinsiknya apa Bapak Ibu? Lingkungan, Bu. Lingkungan. Contohnya lingkungan apa? Pola asuh, Bu. Ya, Pola asuh, apalagi Pertemanan, gimana Bu? Pergaulan. pergaulan, Oke. Selain itu apalagi? kebiasaan juga berpengaruh, Bu. Apa Bu? Kebiasaan di rumah, Bu. Kebiasaan berarti mungkin ini ya pola hidup anak ya. Bagaimana mereka belajar, berapa jam gitu mungkin mempengaruhi ya. Iya. Oke. Ada lagi? kemudian mungkin dari support orang tuanya, Bu, yang tidak mensupport gitu. Support system berarti. Ada lagi? Latar belakang keluarga mungkin Bu. Betul, latar belakang keluarga. Ada lagi? Ada satu lagi. Kondisi anaknya juga mungkin ya, Bu. Moodnya? Ya, kondisi anak. Iya. Kondisi anak bisa. Baik itu secara fisik maupun mental ya. Apa lagi ya ekstrinsik? Kalau kemampuan itu selain dari diri anak, kemudian lingkungannya, apa lagi satu lagi ya? Oh, dari lahir. Iya, Bu. Hah? Ada satu lagi. Dari pembelajarannya bukan Bu, dari yang disampaikan sama guru gitu, cara guru mengajarnya bukan Bu. Bisa, tapi itu juga kan masuk lingkungan juga Bu. Jadi kalau saya simpulkan jawaban Bapak Ibu tadi ya, kalau secara garis besar saya kelompokkan, kan tadi jawabannya banyak ya, kalau saya kelompokkan, satu, ada faktor intrinsik dari dalam diri siswa, dua, ada dari faktor lingkungan di sekitarnya, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Ada satu lagi. Motivasi mungkin, Bu. Iya, motivasi tadi intrinsik ya, dari dalam diri anak. Keturunan, Ibu. Keturunan. Apa keturunan istilahnya? Genetik. Genetik, betul. Jadi ada satu hal lagi Bapak Ibu, bahwa ternyata kemampuan anak masing-masing berbeda. Itu disebabkan juga oleh genetik atau turunan atau bawaan dari keluarganya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat nih, oke, dua anak ini nih satu kelas yang sama, mereka kecepatan menghitungnya sama, tapi kok yang satu lebih begini-begini, yang satu lebih begini, mungkin itu selain dari lingkungannya, kemudian dari intrinsiknya juga dari bawaan atau genetiknya. Jadi genetik juga mempengaruhi Bapak Ibu ya dalam membangun kemampuan siswa kita. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang perkembangan intelektual. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menganalisis kemampuan seorang anak, itu tidak cukup hanya dari intrinsiknya, hanya dari motivasi belajarnya, tapi kita juga harus mengkaji secara lebih luas dari berbagai aspek di sekitarnya, contohnya lingkungannya, bagaimana pola asuh orang tuanya di rumah, apa yang dibiasakan di rumah. Kalau ada anak-anak yang di rumah pulang sekolah nih dibiasakan pegang HP, diberikan HP, main game, ada
mengulang pelajaran kembali, membaca pelajaran untuk esok hari itu juga ada. Jadi tergantung dari bagaimana pola hidup mereka, pola asuh orang tua dan treatment yang diberikan oleh lingkungannya. Termasuk fasilitas juga pasti mendukung Bapak Ibu ya, meskipun tidak 100% mendukung. Jadi anak-anak meskipun tidak punya fasilitas yang mumpuni, kalau dia punya motivasi belajar yang tinggi, pasti kemampuannya juga akan meningkat. Tapi memang fasilitas ini akan mendukung meskipun tidak banyak. Begitu untuk perkembangan intelektual. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada, jelas berarti intelektual. Oke, kita akan lihat dari segi perkembangan fisik. Maaf, videonya ke jeda-jeda. Gimana, Bu? Videonya ke jeda-jeda, jadi putus-putus. Oh iya, di yang lain juga begitu? Iya, sama Bu. Iya, Bu, sama. Gitu, Bu. Betul. Oh, oke, saya kirimkan aja linknya ya. Jadi silakan Bapak Ibu melihat. Tidak perlu sampai selesai, hanya secara garis besarnya. Silakan disimak bagian-bagian yang sekiranya berkaitan dengan perkembangan fisik siswanya. Tapi ini hanya anak laki-laki ya sayangnya. Nggak apa-apa. Itu sudah saya kirimkan linknya di kolom chat. Coba Bapak Ibu lihat dulu. Saya beri waktu 1 menit aja. 1-2 menit. Yuk.
Ya, Bapak Ibu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Apa yang bisa Bapak Ibu lihat dari perkembangan fisik anak-anak kita? Kreatif. Bagaimana, Bu? Suaranya terputus, Bu. Ada anak yang semangat, Bu. Ada yang malah diem di pinggir. Halo, 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 halo. Masih putus? Enggak, Bu. Ada. Kalau gitu Masih, saya Bu. harus masukkan, harus matikan videonya ya Bapak Ibu. Supaya suaranya lebih jelas. Oke. Apa tadi, Bu? Ada anak yang Jadi ada anak yang, kan ini olahraga tuh, Bu. Ada yang semangat, tapi ada yang diem di pinggir lapang gitu, Bu. Oke. Terima kasih Bu Ade. Yang lainnya? Saya Bu izin menambahkan. Boleh Bu Disti. Ya, kalau dilihat dari situ untuk menambahkan yang Bu Ade tadi ya Bu ya. Kalau dari mungkin mereka sebaya atau enggak sebaya gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari segi fisiknya juga berbeda gitu ya. Biasanya kan kalau misalkan kita olahraga volley itu identik mereka tinggi-tinggi, tapi ada juga yang enggak tinggi gitu. Jadi dari segi fisik juga, kemudian kayak keaktifan mereka dalam bermain gitu. Ada yang tadi kayak disampaikan Bu Ade, ada yang diem, ada yang aktif banget, ada yang biasa aja gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Disti. Memang kalau perkembangan fisik anak ini akan identik dengan motoriknya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau dari segi motoriknya, apa yang bisa Bapak Ibu lihat? Mungkin dari apa ya, kelemasan tangan dalam bermain volley-nya, dalam smash, dalam passing, atau tosernya mungkin Bu. Gimana ya? Kelemasan powernya maksudnya ya? Ya. Nah, oke. Terima kasih Bu Disti. Yang lainnya bagaimana? Oh, saya dari minggu lalu tidak dengar suara bapak-bapak ya. Ini kira-kira ada laki-lakinya nggak Bu mahasiswanya di kelasnya Bu? Ada, Bu. Ada Bu. Ada. Ada Bu yang aktif 1 orang. Kaum minoritas, Bu. Gimana Bu? Minoritas. Oh, minoritas. Kaum minoritas. Nggak apa-apa. Coba Bapak mau saya panggil atau mau berpendapat sendiri Bapak? Ini kan kita bicara tentang anak laki-laki nih tadi ya, yang ada di video kan itu anak laki-laki semuanya. Bapak sebagai salah satu sampel dari mantan anak laki-laki, coba Bapak. Bagaimana perkembangan fisik motorik anak laki-laki siswa sekolah dasar? Yang mana yang namanya laki-laki? Bu, kelas B1 Bu. Yang laki-laki siapa Bu? Oh, Mangga. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Arfid, kelas B1, betul ya? Betul ya Pak ya, kelas B1 ya, Pak Arfid panggilannya? Oke. Jadi Bapak Ibu, yang video yang Bapak Ibu simak tadi, itu memang baru anak laki-laki. Tapi dari situ Bapak Ibu bisa melihat ya bahwa anak-anak kita di sekolah dasar itu mereka sudah mampu melakukan aktivitas fisik motorik yang coba dilihat mereka sudah bisa loncat kemudian sambil memukul tangannya melakukan smash, dan itu juga berhubungan dengan powernya. Jadi memang tiap anak punya power yang berbeda, punya kemampuan fisik yang berbeda juga, tentunya dengan bentuk fisik yang berbeda juga. Kalau bentuk fisik ini kan murni keturunan dan asupan gizi anak, jadi memang akan berbeda gitu Bapak Ibu ya kalau untuk fisiknya.
Itu untuk anak laki-laki, dan mereka sudah bisa melakukan tadi saya bilang apa, gerakan kompleks atau motorik kompleks ya, apalagi anak-anak sekarang sudah bisa koprol-koprol, sudah bisa manjat tembok, manjat dinding yang tinggi, manjat pagar, manjat pohon, ya itu sudah bisa mereka lakukan. Meskipun dalam hal power masih berbeda-beda. Selain itu apalagi fisiknya, kalau perempuan Bapak Ibu, sekarang saya minta Bapak Ibu bandingkan anak perempuan secara fisik dengan anak laki-laki di SD. Mana yang lebih ramping? Laki-laki, Bu. Laki, Bu. Lebih apa, Bu? Lebih ramping. Oh, lebih kurus. laki-laki. Laki-laki, ya betul. Jadi memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa untuk pertumbuhan fisik anak laki-laki dan perempuan itu berbeda di usia sekolah dasar. Jadi nanti anak laki-laki itu berat badannya akan menyusut ketika dia SD. Kenapa? Karena banyak sekali aktivitas motorik yang dia lakukan. Tetapi dia melompat, kemudian memanjat, dan lain sebagainya. Sudah kadang di sekolah gitu ya, sampai manjat dinding, manjat tembok, terus jatuh, tiba-tiba gurunya yang dipanggil. Padahal itu niatnya mainan. Nah, memang fisik anak laki-laki itu nanti akan terlihat lebih ramping Bapak Ibu ketika dia memasuki usia SD dibandingkan dengan anak perempuan. Kenapa? Karena pubertas anak perempuan itu lebih cepat daripada anak laki-laki. Jadi apalagi zaman sekarang, kalau saya dulu dapat menstruasi itu ketika SMP. Kalau anak-anak zaman sekarang SD, mungkin kelas berapa ya? Kelas 5 mungkin ya, apa kelas 4 sudah ada? Kelas 5 dan 6, Bu. Rata-rata. Iya, padahal dulu kalau zaman Bapak Ibu, zaman Ibu-ibu bagaimana? SMP, Bu. SMP ya, betul, sama seperti saya ya. Jadi kalau zaman kita pubertas baru akan terjadi di anak perempuan ketika usia SMP. Tapi untuk anak perempuan yang sekarang, generasi Z, usia milenial, itu pubertas lebih cepat terjadi. Karena apa? Karena harus globalisasi, perkembangan teknologi, asupan gizi, makanan, dan banyak sekali faktor yang lain yang bisa menimbulkan pubertas dini mungkin ya istilahnya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan kaget ketika Bapak Ibu punya anak laki-laki, ketika masuk usia SD mereka akan semakin krempeng karena banyaknya aktivitas fisik yang dilakukan oleh mereka dibandingkan dengan anak perempuan. Justru anak perempuan biasanya lebih berisi ya, karena tadi pubertasnya lebih cepat daripada anak laki-laki. Oke, kita sudah belajar tentang perkembangan intelektual dan perkembangan fisik. Perkembangan sosial tadi yang sudah saya jelaskan di awal ketika ada video, bagaimana Bapak Ibu perkembangan sosial anak-anak SD? Sudah mulai berkelompok. Sudah bisa beradaptasi, berinteraksi dengan baik, Bu. Sudah bisa beradaptasi dan berinteraksi dengan baik, betul. Dan cenderung mereka akan membentuk sebuah kelompok, Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita bagi kelompok biasanya, Ibu, kenapa nggak pilih kelompok sendiri? Karena biasanya ketika guru memberikan otoritas siswa untuk membentuk kelompok sendiri, mereka akan cenderung memilih orang-orang yang membuat mereka nyaman. Ya, jadi temannya itu aja, kelompoknya itu aja, karena memang itu fase. Tapi nanti ketika sudah masuk SMP, SMA, dia tidak akan begitu lagi. Tapi itu memang tahapan perkembangan untuk perkembangan sosial siswa kita. Dan selain itu apalagi Bapak Ibu perkembangan sosialnya? Sudah mau diatur belum anak-anak SD itu? Maunya mengatur diri sendiri. Maunya mengatur diri sendiri, betul sekali. Ya, jadi mereka sudah punya keinginan sendiri, sudah punya kemauan sendiri. Jadi jarang ada anak yang memang betul-betul mau diatur 100% oleh orang-orang di sekitarnya. Bentar ya. Selanjutnya, perkembangan apa yang belum Bapak Ibu? Sosial sudah, kemudian intelektual sudah, fisik sudah, apalagi yang belum? Apa ya yang belum? Bahasanya, Ibu. Bahasa, Bu. Oh, bahasanya. Bagaimana? Jadi bahasanya bagaimana?
dari bahasa sederhana menjadi bahasa yang lebih kompleks, Bu. Jadi vokabulari atau kosakatanya sudah cukup banyak ya Bapak Ibu ya untuk anak siswa sekolah dasar, dan kadang sekarang itu banyak beredar istilah-istilah yang mungkin hanya diketahui oleh kelompok mereka daripada kita gitu ya, istilah-istilah yang aneh-aneh yang ya mungkin orang bisa bilang anak-anak milenial. Contohnya apa coba? Contohnya apa? Cepu, Bu, cepu. Apa itu cepu? Apa cepu? Aduan nih, Bu. Suka ini, Bu, suka menyampaikan informasi. Oh gitu. Bukan, saya juga nggak tahu kan apa itu artinya. Ada lagi mungkin yang sudah jadi guru. Ada istilah-istilah yang hanya diketahui oleh mereka. Kadang kalau kita nggak ngerti gitu ya, mereka akan bilang, Bu guru mah nggak gaul, Bu guru mah kudet. Gitu. Iya, gitu Bu. Sering. Ya itulah namanya juga anak-anak ya. Jadi kalau dari segi perkembangan bahasa, memang vocabulary-nya atau kosakatanya sudah lebih banyak dibandingkan di usia mereka sebelumnya. Tetapi itulah tugas kita Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan kira-kira bahasa mana yang pantas untuk mereka gunakan di kehidupan sehari-hari maupun di sekolah ya. Jadi harus bisa memfilter. Nah, ini tugas guru sekaligus kolaborasi dengan orang tua. Jadi bahasa anak akan bisa terjaga ketika guru dan orang tua mampu bekerja sama dengan baik. Jadi guru mengontrol di sekolah, orang tua mengontrol di rumah gitu ya. Itu dari segi perkembangan bahasa, sehingga bahasa-bahasa yang bisa mereka serap baik itu dari bahasa lokal maupun bahasa asing itu bisa tersaring dengan baik. Dan anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang dapat berbahasa dengan baik pula, baik dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang sebaya, maupun yang lebih kecil dari mereka, gitu ya. Jadi, supaya pada tahapan ini sebetulnya mereka sudah bisa membedakan. Jadi ketika aku ngomong sama orang tua nih, aku harus gimana? Aku ngomong sama teman sebaya, aku harus gimana? Itu sudah bisa, Bapak Ibu. Tapi tergantung, sekali lagi, tergantung lingkungan dan treatment dari guru dan orang tua itu sendiri. Sampai sini? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Okay. Jelas, Bu. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau gitu kita masuk ke pembelajaran di sekolah dasar. Tapi ya. Daripada kita jenuh gitu Bapak Ibu, kita tebak-tebakan dulu ya. Karena ini kan mata kuliah terakhir, Bapak Ibu tadi sudah kuliah dari jam 1. Dari jam 1 atau dari jam pagi? Jam 1, Bu. Dari jam 1, Bu. Oke, kita akan tebak dulu. Bapak Ibu, ini gambar apa kira-kira? Kucing. Kucing. Yakin? Yakin, Bu. Oke, betul. Oh iya, benar. Gambar kedua. Ini gambar apa? Kupu-kupu. Ini guru SD banget. Guru SD banget ya. Ada jawaban yang lain selain kupu-kupu? Butterfly, Bu, butterfly. Kupu-kupu. Butterfly. Itu mah Kita lihat ya. udah jadi. Ini hewan apa? Oh, ternyata gajah. Gajah. Baru lihat itu gajah kayak gitu, Bu. Gajah aneh, Bu. Makanya kalau jadi guru SD harus kreatif ya. Ini kira-kira gambar apa ya? Oke, ini gambar apa? Kelinci. Berit, Bu. Tikus, Bu. Kambing, Bu. Kelinci apa? Berit? Kambing, keledai. Tikus. Keledai. Keledai, Bu. Keledai, Bu. Bu, kancil, Bu. Ada yang kancil. Ada Kanguru. yang Rusa. Ibu Kanguru, Bu. rusa. Hewan, Bu. Lihat. Kuda. Bendem amat. Hewan burung. Burung, Bu. Nggak ada hewan yang kayak begitu. Nggak ada. Bu, yang gitu, Bu.
Dua alam, Bu. Ibu mana? Ibu-ibu mah jadi-jadian. Diplikasi. Ya namanya juga tebak-tebakan. Jadi ya. Perpaduan burung sama Gambar keempat. Oh, berarti nebaknya harus salah, guys. Ayam itu, Bu, ayam. Dinosaurus. Tapi jangan ngarang juga, guys. Beruang, Bu. Domba, Bu. Enggak, penguin itu penguin, soalnya ada saljunya. Bu anjing. Beruang, Bu. Beruang putih. Beruang, penguin. Penguin. Saljunya itu penguin. Salah. Beruang kutub. Ini mah jadi unta kutub. Masa unta hidup di salju ya? Unta Gimana sih? Aduh. Unta Ada lagi. Masih ada lagi. Satu lagi. Kupu-kupu. Zebra. Kresek itu, Bu. Kresek itu, Bu. Gajah, Bu. Gajah. Kresek, Bu. Gajah, Bu. Bukan kayak kresek itu. Kresek Kayak kresek yang warna-warni itu. Ikan. Ikan, zebra, gajah. Gajah. Ya kan betul gajah. Gajahnya dicat ya jadi. Oke. Gimana Ibu aja? Ya, gimana saya aja ya. Yang penting bahagia Bapak Ibu bisa Ya, ketawa. betul. Terima kasih Ibu sudah membuat saya tertawa. Sama saya juga ketawa. Jadi dari tadi pagi ini pikiran udah susah banget. Aduh, ngajar ya. Ngajar sore jadinya. Oke, kita lanjut lagi karena sudah tertawa. Ibu, Bapak Ibu tahu nggak? Jadi gini, ketika seseorang itu bahagia, ya, ketika seseorang itu bahagia, salah satunya dengan tertawa, tersenyum, bercanda, maka ada yang namanya hormon-hormon kebahagiaan yang muncul dalam diri Bapak Ibu. Hormon dopamin, hormon saya lupa lagi satu lagi. Ada 4 hormon kebahagiaan pokoknya. Nah, ternyata ketika kita bahagia, ketika kita tertawa, bercanda, tersenyum, itu hormon-hormon tersebut muncul. Nah, hormon-hormon ini tadi, hormon-hormon kebahagiaan ini tadi akan berkontribusi dalam daya ingat Bapak Ibu. Ya, berkontribusi dalam daya ingat, kemudian dalam berpikir juga, kemudian bernalar, dan mendukung juga untuk sistem kerja motorik gitu. Jadi, jangan sepelekan ketika Bapak Ibu tertawa, bercanda, itu ada apa? Ada efeknya, ada kontribusinya ketika Bapak Ibu mempelajari sesuatu. Jadi mungkin nanti daya ingatnya akan lebih tinggi daripada Bapak Ibu belajar sambil cemberut ya. Gak apa-apa. Buat pengetahuan ini mah. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran di SD. Tadi yang video di awal tadi, mana ya videonya? Nah ya tadi. Oke, dari video ini Bapak Ibu tadi bisa Bapak Ibu lihat ya dari judulnya saja di sini pembelajaran tematik kelas 4. Berarti pembelajaran pada umumnya yang diterapkan di sekolah dasar itu sifatnya atau karakteristiknya dengan menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan tematik itu pendekatan yang seperti apa Bapak Ibu? Integratif. Yang apa? Integratif bukan? Integratif. Apa itu integratif? Jadi kumpulan dari berbagai bidang ilmu gitu. Jadi nggak dispesifikasi khusus. Jadi IPA, IPS, matematika itu tidak dengan bidang khusus, tapi disatukan jadi terpadu gitu. Oke, terpadu. Jadi mengintegrasikan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain. Itu ya Bu Dian ya? Ya, itu tematik integratif, tematik yang dipayungi juga jangan lupa. Jadi pembelajaran yang dilakukan di SD itu memang secara psikologi disarankan dengan menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan tematik itu apa? Pendekatan yang menggunakan sebuah tema sebagai payung pembelajaran. Jadi dari tema itu terdiri dari atau mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu. Kalau di SD kan ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN. Ada 5 mapel bidang A itu tadi.
Ya, jadi kalau di kurikulum 2013 itu ada mata pelajaran bidang A, ada mata pelajaran bidang B. Mata pelajaran bidang A itu mata pelajaran yang diintegrasikan di dalam pembelajaran Bapak Ibu seperti matematika, bahasa Indonesia, PKN, lagi tadi IPA, IPS, ya itu tadi. Nah, mengapa di sekolah dasar itu harus diterapkan atau dianjurkan menggunakan pendekatan tematik? Kira-kira kenapa? Izin menjawab, Bu. Boleh Ibu sebutkan nama, Bu? Saya tidak kelihatan namanya. Yuni Fitriani dari kelas B1. Siapa, Bu? Ini kelas B. Coba yang lainnya ada yang dengar? Ibu Yuni. Ibu Yuli. Putus. Ya? Ibu Yuni, Bu. Oh, Yuni. Yuni kelas B1. Silakan Bu Yuni. Ya, karena mungkin usia-usia SD itu belum bisa berpikir yang kayak pelajaran yang linear gitu, Bu. Jadi harus harus digabung terpadu gitu. Oke, saya tangkap Ibu Yuni. Terima kasih. Ada lagi jawaban yang lain? Saya, Bu. Boleh, Bu Ade lagi. Ini Bu, jadi pengetahuan tematik. Jadi guru itu mengajak siswa itu terlibat aktif gitu Bu. Jadi nggak hanya guru yang ngasih materi, tapi guru tetap ngasih materi, tapi dibutuhkan keterlibatan anak. Jadi anak itu jadi tahu gitu Bu. Nggak hanya ngedenger dari guru saja, tapi anak itu kayak benar-benar diajak terlibat aktif dalam proses pembelajarannya gitu Bu. Oke, berarti itu kita lihatnya dari prosedur pembelajaran ya, Bu ya. Karena kalau di pendekatan tematik ini kan menggunakan saintifik ya. Jadi ada beberapa tahapan ketika pembelajaran yang memang memberikan kesempatan pada siswa untuk mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Terima kasih. Pertanyaan saya begini, kenapa pemerintah, bukan hanya pemerintah sebetulnya ya, psikolog juga menganjurkan bahwa ini loh anak SD jangan menggunakan mata pelajaran secara parsial, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, jangan, tapi menggunakan pendekatan tematik, mengintegrasikan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lain. Itu karena cara berpikir siswa sekolah dasar itu sifatnya masih holistik, Bapak Ibu. Ya, kemarin sudah saya singgung sepertinya di awal bahwa anak-anak kita itu cara berpikirnya masih holistik, menyeluruh dalam artian apa? Mereka tidak bisa mereka belum bisa membedakan disiplin ilmu secara parsial. Itu dari segi sudut pandang siswa ya, yang dapat kita simpulkan dari beberapa kajian yang dilakukan oleh para psikolog anak. Jadi mereka memang belum bisa membedakan, oke, saya sedang belajar matematika, saya sedang belajar IPA, saya sedang belajar IPS. Itu tidak baik karena dari segi cara berpikir, sudut pandang mereka belum bisa melakukan itu sepenuhnya. Jadi cara berpikirnya masih sifatnya menyeluruh. Oke Bu, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang diri sendiri. Coba hitung ada berapa jari yang ada di dalam diri kalian masing-masing, itu masuk ke matematika. Oke, dari jari-jari tersebut kira-kira nih dibuat apa jari itu, apa fungsinya, itu mungkin dari segi ilmu yang lain. Kemudian belajar dengan anatomi tubuh, apa ciri-ciri laki-laki, apa ciri-ciri perempuan gitu ya. Itu juga itu merupakan salah satu karakteristik dari pendekatan tematik. Jadi mengintegrasikan disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu yang lain, karena cara berpikir anak-anak SD itu sifatnya masih holistik atau menyeluruh. Makanya ketika pemerintah menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, itu sebetulnya Bapak Ibu, tidak semua level, tidak semua jenjang dari kelas 1 sampai kelas 6 menggunakan mata pelajaran. Ya, tapi untuk kelas 4 sampai kelas 6, pemerintah menganjurkan silakan kelas 4 sampai kelas 6 boleh menggunakan mata pelajaran secara parsial. Ada mapelnya, jadi matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS. Tapi untuk di kelas awal, kelas 1 sampai kelas 3, itu pemerintah menganjurkan menggunakan pendekatan tematik. Tetapi karena implementasi dari KTSP ini diserahkan secara otonomi ke daerah masing-masing, menurut kebijakan satuan pendidikan masing-masing, maka biasanya kepala sekolah
ambil bagian yang mudahnya. Sudah nggak usah nerapkan tematik, ikuti aja kayak kelas yang tinggi, mata pelajaran parsial. Makanya sebagian besar sekolah di Indonesia ketika menerapkan KTSP, itu sebagian besar punya mata pelajaran, gitu ya. Tapi sebetulnya tidak Bapak Ibu. Jadi kajian ini muncul ketika pemerintah mengkaji mengkaji kurikulum sebelum KTSP. Jadi ketika KTSP diterapkan, itu mereka sudah tahu, oke, anak-anak SD ini jangan seluruhnya, jangan 100% menggunakan integrasi disiplin ilmu secara terpisah, tetapi harus ada kelas-kelas yang memang sesuai dengan perkembangannya, mereka belum bisa berpikir secara terpisah. Gitu. Makanya di kelas awal memang disarankan untuk menerapkan pendekatan tematik. Itu untuk KTSP. Kemudian setelah KTSP diterapkan kurtilas. Di kurtilas ini semua jenjang menerapkan pendekatan tematik dengan kajian dan alasan itu tadi dan berbagai evaluasi dari kurikulum KTSP gitu Bapak Ibu. Ini mata kuliah apa? SBM ya, betul. Bapak Ibu kemarin sudah dapat mata kuliah telaah kurikulum belum? Sudah Bu. Sudah. Sama siapa? Semester 2. Ya, dengan siapa? Pak Wahyu kalau nggak salah Bu. Hah? Pak Wahyu Hidayat. Oh, Pak Wahyu Hidayat. Sudah bisa bedakan antara implementasi KTSP dengan kurtilas dengan kurikulum-kurikulum? Ibu dosennya nggak pernah masuk, jadi kita nggak pernah belajar. Duh, kasihan sekali. Burhan. Sabar ya, kan mahasiswa mah mandiri ya. Jangan karena dosennya nggak masuk terus kemudian Bapak jadi belajar lah. Tetap belajar, baca-baca. Atau bisa tanya saya ya. Sayangnya kita belum kenal ya kemarin ya. Oke, itu dari segi pembelajaran di sekolah dasar. Jadi intinya pembelajaran di sekolah dasar itu dianjurkan untuk menerapkan pendekatan tematik dengan alasan yang sudah saya kemukakan tadi. Begitu Bapak Ibu. Jadi ketika sebuah kurikulum menerapkan satu hal, itu tidak semerta-merta tidak ada kajian dan bahan evaluasinya, tetapi ada alasan-alasannya. Gitu ya, kenapa siswa SD itu harus pakai pendekatan tematik, kenapa pembelajarannya, mata pelajarannya harus terintegrasi satu sama lain, mengapa cara belajarnya harus begini, mengapa harus didukung dengan media konkret, itu ada teorinya Bapak Ibu. Gitu, sehingga harapan kita, anak-anak kita akan tumbuh sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan tingkatan berpikirnya, sesuai dengan keadaan keadaan emosionalnya yang memang seusia gitu, seusia mereka. Begitu, saya ngomong sampai berbusa. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Atau ada? Bu izin bertanya Bu. Ya, Bu Demisa. Bu ini masalah tentang tadi ya tentang fisik dari anak laki-laki. Kalau anak laki itu secara fisiknya, secara alamnya itu dalam posisinya itu badannya emang kurus gitu Bu atau bagaimana? Kirinya gitu. Fisiknya atau diberikan Bu agar fisiknya berbeda gitu, bisa di tubuhnya berisi atau tidak gitu Bu. Ibu Denisa, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, maksud saya sebagian besar anak laki-laki memang lebih ramping dari anak perempuan, itu bukan berarti kurus ya. Jadi gini, bentuk fisik seorang anak itu kan tadi dipengaruhi banyak hal ya, sudah saya jelaskan mulai dari asupan gizi dan keturunan juga. Kalau Bapak Ibunya besar, tinggi besar, bongsor, gemuk, kemudian anaknya kurus kan dipertanyakan gitu ya. Jadi kenapa tidak bisa masuk breakout room? Jadi ada berbagai hal yang menyebabkan bentuk fisik anak-anak kita berbeda Bapak Ibu. Tetapi saya generalisasi perbedaan fisik, perbedaan perkembangan fisik antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi menurut teori, bentuk fisik atau perkembangan fisik dari anak laki-laki itu cenderung lebih ramping daripada anak perempuan. Bukan berarti mereka kurus, ya lebih ramping daripada sebelumnya mereka. Kenapa? Karena tadi banyak sekali aktivitas motorik yang mereka lakukan dan pubertas perempuan itu lebih cepat daripada anak laki-laki. Sehingga pubertas ini kan memunculkan banyak hormon Bapak Ibu ya, kalau dalam diri anak perempuan, sehingga biasanya anak perempuan terlihat lebih
lebih berisi, lebih semok, lebih apa ya, lebih padat daripada anak perempuan. Begitu ya Bu ya? Udah bisa? Tidak berarti semuanya kurus, tidak. Saya tidak menggeneralisasi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan fisik, salah satunya keturunan atau genetik itu tadi. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Iya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ibu izin bertanya. Silakan. Ibu siapa ini? Saya Dian, Bu. Bu Dian. Maka Bu Dian. Mau bertanya perihal perkembangan bahasa anak, terutama di usia sekolah dasar. Setahu saya kan sekarang itu di SD bahasa Inggris itu bukan jadi mata pelajaran wajib. Bahkan untuk mulok pun sudah tidak ada gitu. Kalau dulu kan sempat ada di mulok. Kalau sekarang itu betul-betul tidak diwajibkan gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu berhubungan dengan perkembangan bahasa usia anak sekolah dasar gitu? Apakah mereka memang belum mampu untuk mencerna bahasa-bahasa lain selain bahasa ibu mereka, ataukah bagaimana Ibu? Oke, terima kasih Ibu Dia, pertanyaannya bagus. Silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat. Kalau sekarang mata pelajaran bahasa Inggris masuk mapel apa Bu di sekolah? Masih masuk mulok? Kurikuler Bu. Ekstrakurikuler. Oke, ekstrakurikuler. Ya, sudah tidak ada yang mau berpendapat? Tidak ada. Kalau bahasa daerah masuk mapel apa? Mulok. Mulok. Oh, Bu. Oke, mulok. Kalau bahasa Inggris masuk ekskul gitu ya. Oke, jadi begini Bapak Ibu, sebetulnya anak usia, kalau kita lihat teori ini ya, ini saya berbicara tentang teori. Jadi ketika anak di bawah 3 tahun, mereka belum bisa mencerna bahasa lebih dari 1. Ya, jadi ketika Ibu punya anak nih usia 1 sampai 2 tahun, kemudian Ibu berikan verbal secara menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian Ibu berikan handphone dengan lagu-lagu bahasa Inggris. Belum lagi dengan bahasa Arab. Itu nanti akan menyebabkan yang namanya speech delay. Itu kalau anak di bawah 3 tahun. Tetapi kalau sudah di atas 3 tahun, itu kita sudah bisa memberikan lebih dari 2 bahasa Bapak Ibu. Ya bisa bahasa daerah, bisa bahasa ibu, bisa bahasa Indonesia, atau bisa bahasa asing yang lain. Itu tidak masalah. Nah, masalahnya mengapa ketika masuk diterapkan kurikulum 2013, bahasa Inggris tidak termasuk lagi dalam komponen mata pelajaran wajib, tapi masuk ke dalam mata pelajaran ekskul gitu ya. Atau mungkin ada yang mulok kemarin-kemarin. Karena gini, Kurtilas ini kan jadi ketika KTSP nih Bapak Ibu, ketika KTSP diterapkan, mata pelajaran bahasa Inggris ini kan menjadi mata pelajaran wajib yang harus ada minimal seminggu sekali gitu ya. Setiap minggu anak-anak harus dapat. Nah, ketika diterapkan Kurtilas, jadi Kurtilas ini memang lebih menggemborkan, lebih mengangkat yang namanya pendidikan karakter dan nasionalisme. Itu di dalam Kurtilas. Ya, kalau KTSP kemarin kan yang lebih digalakan itu kan potensi budaya lokal. Nah, kalau Kurtilas itu lebih mengedepankan bagaimana rasa nasionalisme anak, bagaimana karakter anak ketika mencintai negaranya, bangsanya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di peta, di buku guru tuh biasanya ada peta apa Bu? Bukan peta pikiran Bu. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran 1 itu biasanya ada konsep Bu. Peta konsep dari masing-masing indikator mapel gitu ya, dari masing-masing disiplin ilmu. Bapak Ibu perhatikan di situ, itu pasti ada yang namanya KI 1 dan 2. Ya, di situ pasti ada KI 1 dan 2 ada, dan mata pelajaran PKN di dalamnya nasionalismenya itu pasti diselipkan di setiap pembelajaran, karena memang Kurtilas ini salah satu visinya adalah menjadikan anak-anak itu insan yang bisa berkompetisi tapi tetap berjiwa nasional. Makanya kenapa bahasa Inggris bukan dihilangkan tapi dijadikan mata pelajaran muatan lokal atau ekstrakurikuler. Bukan karena anak-anak kita tidak bisa menerima bahasa asing yang macam-macam, tidak.
Tapi bahasa daerah ini atau bahasa asing ini masih bisa diterapkan, masih bisa dipelajari anak-anak, tapi dengan dengan rumpun ilmu yang lain. Jadi tidak masuk dalam mata pelajaran utama di bidang A. Gitu. Tapi Bu, tapi kebanyakan di SD di Pangalengan itu Bu gak ada bahasa Inggris untuk tingkat pelajaran SD gak ada Bu. Kalau misalnya pemerintah ngeharusin gitu ya Bu ya, dihilangin, tapi ngeharusin misalnya yang kayak seperti tadi ya Bu ya, misalnya di ekstrakurikuler. Jadi kan seluruh wilayah pasti mengikuti ya Bu ya, mengikuti peraturan pemerintah. Tapi ini gak ada Bu di Pangalengan bahasa Inggris di tingkat satuan pendidikan SD sudah gak ada Bu. Ya, jadi Bapak Ibu yang namanya ekstrakurikuler itu tidak setiap sekolah ada dong. Coba Bapak Ibu lihat kita bandingkan ya sekolah satu dengan yang lain, apakah ekskulnya sama? Mungkin ada yang English Club, ada yang Language Club, ada yang volley, ada yang basket, ada yang di sekolah B ini basket nggak ada, Language Club nggak ada, ini nggak ada. Jadi namanya ekstrakurikuler itu kebijakannya diserahkan ke masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan yang memang akan dicapai gitu. Jadi kenapa dimasukkan ke ekskul, berarti semua kebijakannya diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Kalau sekolah-sekolah yang berada di kota-kota besar, biasanya masih ada ekskul bahasa Inggris. Tetapi kalau sekolah-sekolah yang sudah masuk bukan daerah kota atau daerah pinggiran, itu memang bahasa Inggris sudah tidak ada. Makanya kemarin ketika saya membimbing program kampus mengajar, itu salah satunya ada mahasiswa pendidikan bahasa Inggris IKIP. Dia juga melaksanakan PPL. Masalahnya adalah dia kampus mengajar di SD, tapi SD tersebut tidak ada mapel bahasa Inggrisnya. Maaf, tidak ada ekskul bahasa Inggrisnya. Itu juga jadi satu evaluasi ya Bapak Ibu, bahwa ketika mata pelajaran sebuah bidang ilmu dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler, maka otonomi atau kebijakannya diserahkan ke masing-masing satuan pendidikan. Itulah sebabnya kenapa ekskul setiap sekolah pasti berbeda-beda, karena menyesuaikan dengan fasilitas, kemampuan, dan kebutuhan juga. Begitu. Ya, jadi kapan Bu bahasa Inggris ada lagi? Ya, saya juga nggak bisa jawab kalau begitu mah ya. Ya, kita tunggu aturan yang selanjutnya. Katanya setelah ini akan ada kurikulum lagi yang menyempurnakan Kurtilas, namanya kurikulum program sekolah penggerak. Itu ada lagi. Kemarin katanya masih wacana sih, tetapi ya kita tidak tahu lagi ya kurikulumnya seperti apa yang mau muncul ini. Rasanya mempelajari satu kurikulum ke kurikulum yang lain kok. Ya begitulah. Ya namanya juga. Saya yakin, tapi yakinlah Bapak Ibu bahwa mau apapun kurikulumnya, tetap yang memegang peran itu kita sebagai guru-guru, karena kita yang pelaksananya di lapangan dan yang mengetahui betul bagaimana kondisi, kemampuan, dan karakteristik anak-anak. Jadi sukses tidaknya kurikulum itu bukan tergantung dari pemerintah, tapi tergantung kita. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan untuk tidak bangga menjadi salah satu pelaksana atau praktisi pendidikan. Begitu. Kayaknya suara saya sudah salah. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Minggu depan kita belajar tentang apa, Bapak Ibu? Bisa tolong dicek? Cekidot? Saya tadi sebetulnya pembelajaran. model pembelajaran. Oke, berarti tugas Bapak Ibu untuk minggu depan adalah silakan Bapak Ibu mencari 3 model pembelajaran yang diambil dari jurnal nasional. Paham? Berarti tugasnya adalah mencari jurnal dengan 3 model pembelajaran yang berbeda. Paham? Sampai sini? Bu, sekali lagi Bu, apa Paham, Bu? Bu. Soalnya di saya putus-putus. Tugasnya apa Bu? Jadi Bapak Ibu, tugasnya adalah silakan mencari 3 model pembelajaran yang didapat dari sumber berupa jurnal nasional. Jadi tugas Bapak Ibu tuh hanya 3 jurnal yang di dalamnya ada 3 model yang berbeda. Jadi jangan 3 jurnalnya membahas direct instruction misalnya. Jangan, tapi beda. Ada yang PPL,
ada yang pembelajaran langsung, ada yang inquiry misalnya begitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu cari jurnal. Bu, nyarinya di mana? Bisa di Scholar. Google Scholar. Saya ketikin ya. Google. Ibu maaf, boleh tolong diulangi tugasnya? Itu website yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mencari jurnal-jurnal. Ya. Jadi tugas Bapak Ibu adalah mencari 3 jurnal yang di dalamnya ada 3 model pembelajaran yang berbeda. Harus tulisannya model pembelajaran. Ya, jangan metode, jangan strategi, jangan pendekatan, jangan yang lain-lain, harus model pembelajaran. Gitu ya. Ini tugasnya individu atau kelompok? Individu Bapak Ibu. Terus diapain Bu jurnalnya? Tidak diapa-apain. Bapak Ibu saya minta dibaca dulu. Nanti akan saya tanyakan minggu depan secara random. Dan di dalam jurnal itu harus ada sintaksnya Bapak Ibu ya. Atau langkah-langkah dari model pembelajaran tersebut. Dicatat. Jangan iya-iya aja dicatat. Sok, biasanya ibu-ibu suka lupa gini nih. Karena banyak pekerjaan yang harus diurus ya. Ngurus anak, ngurus masak, nyapu, ngepel, setrika. Nanti jadi lupa minggu depan. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa Bu, insya Allah. Jadi itu mengumpulkan ya Bu? Tidak. Tapi nanti ketika minggu depan saya minta di share screen, silakan ditunjukkan ya. Dan saya akan lihat pemahaman Bapak Ibu terhadap jurnal yang sudah Bapak Ibu baca. Pemahaman Bapak Ibu yang baik akan mendapat poin yang baik pula dari saya ketika saya tanya ya. Jadi siapapun yang mendapat rezeki minggu depan yang saya tunjuk, maka silakan berbahagia. Oke, sudah cukup? Ada satu orang yang bisa bantu saya menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan, satu orang aja. Tadi tebak-tebakan semuanya ngomong, sekarang simpulan nggak ada yang bicara. Silakan, ayo. Ayo atuh, kelas non-reguler 2020. Mencoba ya Bu. Jadi kita belajar mengenai karakteristik anak SD, dimulai dari fisiknya, motoriknya, yang terus berkembang mulai dari yang tidak bisa menjadi bisa, kemudian karakter motoriknya pun yang tadinya hanya simple menjadi sudah mulai kompleks, semuanya bahasa pun begitu. Jadi pola pikirnya pun anak SD ini masih memiliki pola pikir yang holistik, sehingga pelajaran dengan cara tematik itu adalah yang terbaik karena mereka masih belum bisa untuk parsial seperti itu. Apalagi ya. Sudah Bu Ana? Sudah Ibu. Terima kasih Bu Ana, bagus sekali kesimpulan yang diberikan. Saya senang sekali ya kelas ini begitu aktif hari ini dan begitu ceria. Semoga keceriaan ini masih tetap bertahan sampai minggu depan dan minggu-minggu terakhir ya. Terima kasih semua Bapak Ibu, sampai berjumpa lagi Sampai berjumpa lagi insya Allah minggu depan di pertemuan